Bismillahirrahmanirrahim. Dengan masalah menggunakan musik sebagai wasilah untuk mengajak orang, mendakwai orang. Ya. Ini perlu dipahami dulu ya, bahwa wasilah-wasilah itu laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum-hukum al-maqasid. Tetapi wasilah itu harus dilihat di dalamnya pada ketentuan-ketentuan syariat. Apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Dan Allah tidak menjadikan pada hal yang diharamkan wasilah kepada hal yang baik. Itu kaidah dasar. Adapun wasilah yang mubah, yang dibolehkan, kayak ini bisa kemana-mana. Dia punya ahkam al-maqasid. Wasilah yang dibolehkan kadang bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Iya. Kalau dipakai kepada hal yang makruh bisa menjadi makruh, kadang bisa menjadi haram. Tapi kalau hal tersebut dasarnya adalah haram, maka yang haram itu tidak dijadikan wasilah. Ya, karena itu di dalam berdakwah dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwalah engkau jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah yang baik, dan berjidallah dengan hal yang terbaiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas petunjuk. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, kalau dia pengikut Nabi di dalam berdakwah, dia mengikuti petunjuk Nabi di atas basirah. Nah, itu baru orang yang berdakwah namanya, mengajak kepada agama. Kemudian dakwanya itu ilallah, kepada Allah, bukan untuk mendapatkan pendukung saya, untuk orang-orang mengikutinya, atau mau dikatakan ini orang bijaksana, ya ini bagus, moderat. Jelas ya, sekarang ini yang dikatakan bijaksana dan moderat itu, yang penting dia bisa ringankan hal-hal yang diharamkan, dia mudahkan orang dalam maksiat, nah itu bijaksana, moderat. Dan ini tidak benar ya, dalam hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, kadang ada perkara-perkara menjadi sebab seseorang itu berpindah di dalam sebuah kebaikan. Ya, di dalam sebuah kebaikan. Tapi bukan artinya perkara-perkara ini dibolehkan di dalam syariat. Dibolehkan di dalam syariat. Karena itu kalau misalnya ada yang mengatakan musik itu ya bisa menjadi sebab seorang itu sadar, seorang itu bertobat. Ya, dia tadinya malah non muslim menjadi seorang muslim, masuk Islam dengan musik tersebut, ya. Maka ini mungkin dijadikan sebagai sebab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan artinya itu dibenarkan di dalam agama. Tidak menunjukkan itu pembenaran. Jadi adanya sebuah hasil itu tidak menunjukkan jalannya yang dia tempuh adalah benar di dalam hal tersebut. Karena itu pokok di dalam syariat, ya, bukan dilihat kepada hasilnya. Bukan dilihat kepada hasilnya. Oh, bagus di dalam agama kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang umatnya itu banyak. Ya, makanya punya anak itu bagus. Punya anak itu bagus. Tidak apa-apa sih punya anak dengan cara berzina. Hah? Punya anak. Apakah dikatakan, oh bagus kamu, Masya Allah, kamu menjadi pengikut umat Nabi Muhammad karena ingin memperbanyak umat ini dengan banyak anak. Tapi caranya dengan apa? Dengan berzina. Dan itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Iya. Atau misalnya mau jadi Robin Hood, bersedekah, bagi-bagi, dengan cara dia mencuri, dengan cara dia merampok. Dengan cara dia merampok. Oh ini bagus, dia bantu fakir miskin, orang-orang miskin. Iya. Jelas ya? Akhirnya kalau masuk di dalam hal itu, dia akan menjatuhkan manusia di dalam hal-hal yang diharamkan. Masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Karena itulah
adanya hasil, ya, itu belum tentu menunjukkan jalan menuju ke hasil itu benar. Jalan menuju ke hasil itu benar. Dan sesuatu itu kadang ada hasilnya tertentu, itu Allah Subhanahu wa taala mengendakinya. Bukan artinya dalam syariat dibolehkan hal tersebut. Karena itu dari kelemahan dan kedengkalan di dalam agama dan berpikir, kalau dia cuma berpikir bagaimana dia menempuh hasil dan dia menghalalkan segala cara ke sana. Itu kaidahnya orang Yahudi. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan atau yang mau dicapai itu membolehkan segala wasilah, segala cara. Membolehkan segala cara. Adapun umat Islam tidak seperti itu. Umat Islam ini diperintah berdakwah di atas jalan Nabi, ada tuntunan Allah, ada syariat Allah di dalam hal tersebut. Ya. Karena itu orang-orang yang berdakwah dengan jalan yang keliru ini, walaupun misalnya sana masuk Islam, sana berubah, tadinya misalnya tidak sholat kemudian menjadi sholat, dia tidak dapat pahala di situ. Karena caranya apa? Cara berdakwahnya tidak benar. Adapun hidayah, Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Iya. Karena itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yansuru hadzal din birrajulil fajir." Sungguhnya Allah akan menolong agama ini dengan seorang lelaki yang fajir. Dengan lelaki yang fajir. Kadang dia menjadi sebab agama ditolong, tapi dia seorang yang fajir. Seorang yang fajir. Ya, tidak menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu benar, tapi terjadi, ada hasilnya, agama itu tertolong dengan dia di dalam hal tersebut. Baik, karena itu yang perlu diingat oleh setiap muslim dan muslimah adalah mencocoki perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok yang diinginkan. Iya. Sebab agama atau amalan hanya diterima dengan dua syarat itu. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan tidak mencocoki sunnah Nabi? Ya. Atau dia menyelisihi Nabi dalam hal tersebut, musik itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau dia menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya, itu tidak dikatakan sebagai amalan yang salih. Itu adalah amalan yang tidak salih dan amalan yang tidak diterima. Adapun berhasil ini dan seterusnya, saya sudah terangkan. Kadang ada hasil, belum tentu hasil itu terjadi disebabkan karena caranya. Karena cara itu tidak mesti benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.